Allah, ya Allah, amin amin, ya Allah, ya Allah. Bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana, biniyatid du'a wal qabul, bijahi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waliqadai hajatina hajatid dunya wal akhirah, bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge nyadong hidayahipun Allah, monggo kita ndonga sareng-sareng. Ngapunten kaula rumiyin panjenengan nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Agung An-Nur ingkang kawula mulyakaken, lan mugia kita sedaya ingkang niat iktikaf nenggo jamaah salat isya dunya akhirat, mugia kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, ngantos sonten dalu niki kita sedaya tasik binaringan panjang umur, sihah wal afiyah. Mugi-mugi tambah dinten lan waktu kita sedaya saged langkung tambah iman, ilmu, ibadahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian kita tentang Siratul Anbiya was Sahabah was Sholihin, perjalanan hidup para nabi, para sahabat dan orang-orang yang solih. Kita sampai dumateng Siratu Ikrimah ibni Abi Jahlin radhiyallahu ta'ala anhu. Bagian kedua, perjalanan sahabat dekatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi musuh baginda Ar-Rasul selama 13 tahun di Mekah, selama 8 tahun tatkala baginda Ar-Rasul di Madinah. Jadi sahabat niki
boten tanggung-tanggung nek musuhi Kanjeng Nabi. 13 ditambah 8 tahun 21 tahun. Dan sahabat ini anaknya orang luar biasa permusuhannya kepada Rasul inggih punika yogane Abu Jahal laknatullah alaih, tetapi anaknya yang bernama Ikrimah, sahabat Ikrimah ini masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, sahabat Ikrimah mulai muda sampai dewasa membantu bapake yang merupakan musuh bebuyutan Allah dan Rasulullah, Abu Jahal. Niki mboten tanggung-tanggung, Pak. Jadi anak mensupport bapak bareng-bareng kali bapake musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking tope Abu Jahal anggenipun musuhi ten Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi njuluki Abu Jahal niku Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aune umatku. Kanjeng Nabi dawuh, inna Fir'auna hadhil ummah, sak temene Fir'aune iki umat, iku asyaddu luweh banget, luweh dahsyat, luweh top min Fir'auni Musa katimbang Fir'auni Nabi Musa. Fir'aun niku nami gelar, nami julukan, Pak. Kados dene ten Indonesia mungkin panjenengan kenal Hamengkubuwono ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-9. Fir'aun zaman biyen sing musuhi Kanjeng Nabi, sing musuhi Nabi Musa niku namine Fir'aun Ramses kedua, yang diyakini jasadnya masih diabadikan oleh Allah dan itu dinas di dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun niku kathah, cuman pada periodisasi Nabi Musa Fir'aun jenenge Ramses kedua. Pernah diadakan penelitian dan memang Ramses kedua ini jasadnya mengandung zat garam yang garamnya itu persis sebagaimana kandungan garam yang ada di Laut Merah, yang diyakini oleh para ahli sejarah disitulah Nabi Musa dibantu oleh Allah dengan menenggelamkan Fir'aun yang bernama Ramses kedua. Kanjeng Nabi dawuh, Abu Jahal iku Fir'auni iki umat, dan dia lebih dahsyat, lebih hebat daripada Fir'aunnya Musa. Kenging napa kok diarani Fir'aun Abu Jahal niki luwih dahsyat katimbang Fir'auni Nabi Musa? Wa haqqon lan iku hak, fa inna Fir'auna sak temene Fir'aun, fa inna Fir'auna Musa mongko sak temene Fir'auni Nabi Musa iku amana iman qabla mautihi ing dalem sakwuse matine. Wa illam yakbal senajan orang nrimo sapa Allah Gusti Allah minhu sangka imane Nabi Musa. Ngapunten menawi suwanten kula radi mboten maksimal. Bapak Ibu sekalian, dingendikaken kalih Kanjeng Nabi, Fir'aun Nabi Musa, Ramses kedua niku, piyambake nggih hebat permusuhane ten Nabi Musa. Tapi piyambake sakderenge pejah
tatkala tenggelam akan mati piyambake iman dan Allah, iman dan Rasulullah. Dia mengakui betapa memang Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah dan Musa adalah utusannya. Iman piyambake, Pak. Cuman terlambat. Ditolak imanipun Fir'aun Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hadzal Fir'aun al-Arabi, adapun Fir'aunnya umatku, maksudipun Abu Jahal al-Arabi kang bangsa Arab. Nek Fir'aune Nabi Musa bangsa Mesir. Fa innahu mongko sak temene Fir'aun sing jenenge Abu Jahal, Fir'aune umatku iku mati kafiron hale kafir ya subu misuwi Allah ing Gusti Allah wa rasulah lan utusane Allah. Jadi Abu Jahal niku tenggene perang Badar, Pak. Waktu niku piyambake dadi panglima. Abu Jahal tidak hanya tokoh agama kemusyrikan ten Mekah, tapi Abu Jahal niki seorang gubernur kota Mekah tatkala itu. Jadi pengaruhipun luar biasa. Di samping pengaruh spiritual, agama kemusyrikan nenek moyang, punya pengaruh secara legalitas piyambake adalah penguasa. Jadi gubernur, Pak. Jadi gubernur Mekah waktu niku mboten Sayyidina Hamzah, mboten Abu Lahab, mboten Abu Sufyan, mboten Abu Thalib, tapi gubernure adalah Abu Jahal. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diutus dan sedang membawa risalah. Tatkala Abu Jahal memimpin perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Jadi sekedhik mereview, tatkala Kanjeng Nabi menika pindah dari Mekah ke Madinah, nembe kirang langkung setahun setengah, Pak, tahun kedua Hijriah. Abu Jahal niki ngadakaken rapat paripurna ten kene Mekah. Iki informasine valid, beritane akurat. Muhammad nok Madinah mendapatkan sambutan masyarakat yang luar biasa. Suku Aus dan suku Khazraj yang selama ini bertikai telah dirukunkan oleh Muhammad. Kalau suku Aus dan suku Khazraj yang selama ini suku terbesar di wilayah Madinah dan sering berperang, sudah dirukunkan oleh Muhammad dan membawa menjadi bagiannya Muhammad, Mekah tidak lama lagi bisa ditumpas oleh Muhammad. Sebelum Muhammad datang ke Mekah menumpas kita, ayo kita melakukan persiapan yang memadai untuk menumpas Muhammad tahun ini. Abu Jahal ngalontenaken persiapan luar biasa, Pak. Membawa 1011 tentara. Sing 300 numpak unta, ngapunten numpak kuda. Yang 713 naik unta. Jadi sedaya tentara pasukan ini berkendaraan dan mereka sudah terlatih untuk perang. Perang di atas kendaraan unta dan kuda. Kanjeng Nabi keranten tasik setahun setengah tenggene Madinah. Kemiliterannya masih terbatas, Pak. Bab Kanjeng Nabi awal datang ke kota Madinah, yang ditata dulu adalah dakwah masjid. Bagaimana fungsi masjid? Kanjeng Nabi merukunkan suku Aus dan Khazraj. Kanjeng Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Menata ekonomi,
menata pasar, tentang militer Kanjeng Nabi dereng menyentuh secara bagus. Tiang Islam sing saged numpak kuda dengan perang niku namung 5, Pak, tentarane Kanjeng Nabi. Sing numpak unta namung 73. Padahal wong kafir jarane 300, untane 713. 711. Mboten imbang, Pak. 5 kuda musuh 300, 70 unta lawan 711. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat cerita dibantu kalih malaikat-malaikate Allah. Sehingga tidak sedikit enten tiang kafir sing digoda kalih tiang Islam. Kalih tiang Islam dereng kenek tombake, dereng kenging panai, tiang kafir pun tiba dhewe, Pak. Mati. Enten tiang Islam dikejar kalih tiang kafir. Tatkala pengejaran terjadi, tiang kafir sing ngejar tiang Islam niki tiang kafire tiba dhewe mati. Dan itu kejadian yang cukup banyak. Tatkala dilakukan evaluasi mantunipun perang, Kanjeng Nabi paring keterangan itu adalah kena pukulan tangan-tangan malaikat Allah. Jadi malaikat Gusti Allah nek mbantu Kanjeng Nabi mboten ngangge tombak, mboten ngangge panah, tapi cukup tiang-tiang kafir niku ditempeling, dipun ceples, dipun pukul badane, dan terjadi sak sampunipun dipun tingali, dievaluasi, mereka menyaksikan tiang-tiang kafir iki matine awake sami jarem-jarem. Mboten kenek panah tumbak, tapi padha jarem-jarem ten awake, Pak. Kenging napa? Kenging pukulan tangan-tangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Jahal piyambak di samping piyambake diceritakaken kenek tempilingane malaikat, ada 2 anak muda bersaudara. Dia memang mulai awal berangkat perang ingin mencari orang yang namanya Abu Jahal. Piyambake mengiting Abu Jahal dari pinggiran pasukan. Sempat dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, dari sekian tentara kafir ini siapa yang Abu Jahal itu? Mana Abu Jahal?" Abu Jahal niku, Pak, jarane dipun paringi rompi. Jadi awake jaran niku dikei lapisan besi. Jadi umpama kena panah ngoten nggih mingseli. Abu Jahal nggih ngoten, hampir seluruh badannya memakai rompi. Kira-kira koyo robot ngono lho. Yang terlihat hanya matanya saja. Tapi 2 orang ini anak muda, ngapunten kula mboten persiapan siapa nama 2 orang ini. Anak muda dari kaum Ansor, dia berikrar di hadapan sahabat-sahabat menjelang perang, "Demi Allah, aku ingin membunuh musuhnya Allah yang paling luar biasa, yaitu Abu Jahal." Begitu dituduhaken kalian Abdurrahman bin Auf, itu si dia Abu Jahal. Anak 2 ini Bapak Ibu sekalian melejit bagaikan
singa yang baru keluar dari sarangnya. Duel kalian Abu Jahal, dan dibantu oleh pasukan Allah, Abu Jahal terkapar. Saat Abu Jahal terkapar, Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal sempat bertanya, "Wahai kawan, siapa pemegang kemenangan pada perang Badar ini?" Dijawab oleh sebagian pasukan kafir, "Wahai Abu Jahal, wahai Tuan, yang menang ini adalah Allah dan Rasulnya." Jadi tiang kafir niku nggih ngerti, Pak. Allah niku ngerti, Pak. Abu Jahal niku asli nih, hati nuraninya, pikirani yakin nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Rasul niku yakin piyambake, Pak. Ngapunten kula minum toyo anget. Nek minum toyo adem ngoten niku gampang watuk. Bapak Ibu sekalian, ada dua sebab kenapa Abu Jahal tidak menyatakan kepada Kanjeng Nabi masuk Islam. Yang pertama, gengsi, Pak. Aku gubernur, aku luwih tuwa. Engko nek aku mlebu Islam lak dadi sahabate Muhammad. Yang kedua, ten Mekah niki enten dua suku besar. Pertama suku Quraisy, sukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua suku Khaza'ah. Dua suku ini, di samping ada suku-suku yang lain yang kecil, itu suku yang paling dominan, yang paling besar, dan mereka ini selama itu berlomba-lomba menyenangkan dan menggapai hati masyarakat, termasuk dalam menghormat jamaah haji. Jadi tiang sing podo haji, Pak, tapi haji ini sampun nyeleweng saking syariat Nabi Ibrahim. Tidak sedikit mereka haji dan tawaf sambil telanjang, sambil bertepuk-tepuk. Di samping di sana ada nuansa kemusyrikan. Nggih jenenge ibadah haji, tapi ibadah haji ini sampun nyeleweng, Pak. Mboten cocok kalih manasikipun Nabi Ibrahim. Lah, suku Khaza'ah kali suku Quraisy niki berlomba-lomba cara Indonesia ngoten, partai loro, partai dua partai yang paling dominan. Nah enten pilihan-pilihan gubernur niku sing dadi suku Khaza'ah. Cara mriki ngoten rontok nasional. Sukune Quraisy, sukune Kanjeng Nabi niki sering kalah, Pak. Tapi sebelum itu sakderenge Kanjeng Nabi terus berlomba dua suku niki antara Khaza'ah kali suku Quraisy, suku yang dominan, Pak. Lah, waktu Kanjeng Nabi diutus, yang jadi gubernur ini adalah suku Khaza'ah. Pikiranipun Abu Jahal, nek aku melokno Muhammad, aku mengecewakan seluruh anggota sukuku. Berarti suku Khaza'ah telah kalah dengan sukunya Muhammad Quraisy, dan Allah berarti telah memilih suku Quraisy lebih baik daripada suku Khaza'ah. Saged diterampi maksud kula. Jadi tiang suku Khaza'ah termasuk Abu Jahal mangke kalah pamor, Pak, di hadapan manusia. Ternyata Allah memilih Nabi yang terakhir
Tidak dari suku Khuza'ah tapi dari suku Quraisy. Niki pertimbangannya Abu Jahal. Wa fi hadzal munah lan ing dalem iki keadaan as-sayyi kang elek al-mali kang penuh bil hiddi kelawan kedengkian alal islami ing atase agama Islam wa nabiyhi lan nabine agama Islam. Jadi tatkala Kanjeng Nabi dakwah, Abu Jahal terus memusuhi bahkan intimidasi ngancam bunuh. Nasya'a urip sapa Ikrimah niku anake Nabi, anake Abu Jahal sing mendukung mensupport bapake musuhi Kanjeng Nabi. Tapi yang akan kita bicarakan di sini Ikrimah telah masuk Islam. Tsumma ra'a nuli ningali sapa Ikrimah kaumahu ing kaume iku yuzamuna dan sergap fi badrin ing dalam Badar la siyama apa maneh abuhu bapake Ikrimah Abu Jahal yaiku Abu Jahal. Tatkala Abu Jahal niki ngluruh Kanjeng Nabi badhe numpes Kanjeng Nabi ten Madinah, Ikrimah nderek, Pak, bantu bapake. Tapi Ikrimah menyaksikan kematian Abu Jahal, bapakipun. Bapakku kok mati. Budale bareng padha uripe, padha gagahe. Wong yogane panglima, yogane gubernur, Pak. Dadak mulih bapak mati. Waqat adalan teman-teman wis bali sapa Ikrimah min ghazwati Badrin sangka perang Badar ila Makkah maring Makkah bila abin kelawan tanpa bapak kama dhahaba kaya oleh berangkat falakot taroka mongko teman-teman yaktine ninggal sapa Usamah Ikrimah abahu ing bapake Abu Jahal hunaka ing dalam kono-kono panggonan Badar sorian hale terkapar liul kiyadrapun buang hu ing Abu Jahal sapa al muslimun pira-pira wong Islam fil qalibi ing dalam sebuah lubang. Ikrimah, Pak, perjalanan wangsul saking Madinah ten Mekah. Kali beberapa sahabat dekatnya kafir dalam kekalahan, kali wangsul tenggene kota Mekah niki terbayang bapakku tak tinggal. Bapakku tergeletak di padang pasir Badar. Bapakku mari ngene diuncalno nang nggone sumur kuburan oleh orang-orang muslim. Sampeyan saged bayangaken, Pak. Anake gubernur selama itu dalam kecukupan, bapake disegani ten kota Mekah, tatkala mimpin perang mati. Sang anak duka Ikrimah dereng mlebu Islam niki Ikrimah, Pak. Ikrimah mungkin mlebu Islami tahun ke-8 Hijriah. Niki tasik tahun ke-2. Piyambake mbayangaken bapakku saiki terkapar nok Badar. Kira-kira iki engko iso diseret ambek wong Islam. Dilebokno nok nggone lubang kuburan. Wa kana lan ono
Sapa Ikrimah yauma Uhudin ing dalam perang Uhud iku ala masiratil jaisi ing atase rombongan tentara sawa'am bisawain berjajar-jajar ma'a Khalid ibni Walid sertane Khalid bin Walid alladzi kana kang ana sapa Khalid bin Walid iku qaidan panglima alal maimanati ing atase barisan kanan. Bapak Ibu sekalian, tahun kedua Kanjeng Nabi hijrah. Ngapunten kadang-kadang kita niki namung pireng perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, tapi rentetani kadang-kadang di antara kita niki terlewatkan sejarah tersebut, Pak. Niki jenengan kula sambungaken kenapa perang Badar terjadi, kenapa perang Uhud terjadi, kenapa perang Khandaq itu terjadi. Anaknya gubernur Mekah Abu Jahal begitu mati, Pak. Ikrimah niki ngadakaken persiapan yang luar biasa, ingin membalas kekalahan orang-orang kafir tatkala perang Badar. Sing ten mriku bapake pejah. Ngadakaken persiapan, Pak. 1 tahun berikutnya berarti pada tahun ke-3 Ikrimah bersama-sama laki-laki jawara ahli perang namine Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mangke akhirnya mlebu Islam, Pak. Niki tasik kafir, Pak. Betapa Kanjeng Nabi niki betul-betul berat menghadapi juga di perang Uhud. Sebab nopo? Khalid bin Walid sing ahli perang bekerja sama kali anak gubernur sinten Ikrimah mempersiapkan tentara yang cukup luar biasa. Berangkat dari kota Mekah ke Madinah. Berapa personil tentara? Kisaran 3.000 orang, Pak. 3.000 tiang. Hampir semuanya berkendaraan. Ada beberapa yang berjalan kaki. Lebih dahsyat daripada perang Badar yang terjadi pada tahun kedua. Niki tahun ketiga perang Uhud. Nek perang Badar panglimane sinten Abu Jahal. Perang Uhud panglimane sinten Khalid bin Walid. Walam yakun lan ora ono sapa Ikrimah wahdahu dhewean. Bal akhoda balik ngajak sapa Ikrimah ila Uhudin maring Gunung Uhud bil Madinah ing dalem Madinah ma'ahu sertane Ikrimah zaujatahu ing bojone Ummah Hakim yaiku jenenge Ummu Hakim. Tadribu mukul sapa Ummu Hakim adufa ing genderang ma'a Hindin sertane tiang estri Hindun binti Utbah kang dadi anak wadone Utbah. Watughani dan melakukan sapa Hindun kalian Ummu Hakim al-Asy'ara ing pira-pira syair utawa dindang perang. Ikrimah, Pak, disupport kali Khalid bin Walid membawa 3.000 tentara bersenjatakan lengkap dan maju untuk saat itu, Pak. Ikrimah anaknya Abu Jahal pengen bales kematiannya sinten Abu Jahal. Piyambake pengen nebus kekalahan bapaknya di perang Badar. Waktu perang bojone niku lho dijak, Pak.
Bojone namine Ummu Hakim. Ummu Hakim dibarengi kali Hindun bin Utbah. Hindun niki anak wadone Utbah. Utbah itu mati di perang Badar bersamaan dengan Abu Jahal. Utbah matine sing mateni adalah Sayyidina Hamzah. Hindun sakderenge berangkat ngadakaken sayumbara, Pak. Ayo siapa masyarakat Mekah yang bisa memanah ikut kontes lomba yang saya adakan. Diadakan kontes ahli memanah siapa, Pak? Kula ningali ten filme Ar-Risalah niku sing pun masuk kategori ahli pemanah, masuk napa Pak final. Niku enten seorang wanita penari nginggili niki enten topi, enten bolongane sakmenten. Wanita ini sedang menari dengan tarian yang ritmenya, goyangannya itu stabil. Munggah mudun, minggok, munggah mudun. Siapa yang bisa memasukkan lembing atau anak panah di lubang sing tenduri topi ini seorang penari ini, wow. Dan pemenangnya adalah Wahsy. Wahsy niku seorang budak. Piyambake mireng sing jenenge sayumbara niki. Kalau dia orang merdeka akan mendapatkan hadiah uang banyak sekian. Kalau dia budak akan aku tebus dan akan saya merdekakan. Wahsy niki saged melimpar lembing tombak persis mlebu ten ngene lubang topine seorang penari ini, Bapak. Dan dia dianggap pemenang lomba melempar tombak. Usononipun Wahsy niki nderek perang Uhud. Dijanjeni kali Hindun. Hindun niki anak Utbah. Utbah niki sing bapake mati ten perang Badar, sing mateni sinten Sayyidina Hamzah. Jadi Wahsy niki perang Uhud piyambake hanya konsentrasi ingin membunuh satu orang yang namanya Hamzah. Sebab mendapatkan hadiah kalau dia berhasil akan dimerdekakan, Pak. Begitu berkecamuk perang, Wahsy niki berhasil ngiting, mendeteksi terus kemana Hamzah ini, titik kelemahannya di mana. Akhirnya Hamzah bisa ditikam. Begitu perang sudah agak reda, dilaporkan informasi ini kepada Hindun. Hindun itu anaknya Utbah, yang Utbah dibunuh oleh Hamzah. Dodone Sayyidina Hamzah dipun buka, dipun belerek, jantungipun Sayyidina Hamzah dikemah-kemah. Kejahatan terus tiang kafir niku nek mpun kadung jahat luar biasa. Malah enten ngendikan tiang jaler jahat, tiang estri jahat niku luwih dahsyatan tiang estri, luwih mentolo, Pak. Tiang estri niku nek mpun jahat luwih mentolo katimbang tiang jaler. Tidak sedikit wanita juga pernah memutilasi beberapa orang yang dijahatinya. Pun mantun ngoten Bapak Ibu sekalian,
Sayyidina Hamzah dengan para sahabat kurang lebih 71 syuhada dimakamkan di Bukit Uhud. Mugi-mugi di antara jamaah yang belum pernah ke Mekah Madinah segera Allah beri kesempatan haji dan umroh sehingga bisa ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah, ke makamnya Mus'ab bin Umair, guru ngaji pertama yang juga gugur tenggene perang Uhud. Ummu Hakim, Pak, rayate sinten Ikrimah kali Hindun bin Utbah niku tatkala pasukan perang maju piyambake bagian menabuh genderang. Cara gampangane dirjen, pemimpin beberapa wanita yang lain untuk menyenandungkan syair-syair yang bisa membangkitkan orang-orang kafir ini maju perang dengan keberaniannya. Lah, dirjeni sing ngomandu mimpin lagu-lagu niki syair-syair niki adalah Hindun kalian Ummu Hakim. Wa tahammasalan bersemangat sapa arijalu pira-pira wong lanang tentara. Wa raqibalan numpak sapa Ikrimah farosahu ing jarane yakudu nuntun hu ing Ikrimah sapa saitanuhu setone wahidduhu lan sifat dengkine ila muharabatillah maring merangi Allah wa rasulih lan utusane. Kitab niki membahasakan Ikrimah, Pak, saking kepingine mbales kematian bapaknya Abu Jahal di perang Badar. Tatkala piyambake perang niki pun bahasane kitab niki piyambake niki pun dipimpin kali setan. Cara bahasa kula panjenengan wis setanen, Pak. Dadi nek perang niku wis kaya wong dadi ngoten. Wis gak wedi mati. Wadian halin deleh nusba ainihi ing kencenge mripat lorone Ikrimah masyhada mauti abihi ing nggon persaksiane kematiane bapake Ikrimah bisuyu fil muslimin kelawan pira-pira pedangi wong Islam fi Badrin ing dalam perang Badar. Jadi Ikrimah niki, Pak, tatkala perang dengan kegagahannya dengan kudanya piyambake niki tenggene pelupuk kedua matanya koyok-koyok ketok bapake menika terkapar di medan perang Badar. Ketok bapake menika sedang dibunuh dan dihabisi oleh orang-orang muslim. Jadi piyambake semangat tenanan pas perang, Mbak. Soalnya napa? Ketok bapake tenggene mripat lurune sedang ditikam, sedang dipun habisi kalian tiang-tiang Islam di perang Badar. Hatan tahat saengga rampung apa al-ma'rakatu pertempuran binasrin kelawan kemenangan ghairi kamilin kang ora sempurna lil musyrikin kedue wong musyrik. Terus perang Badar kekalahan telak kepada orang kafir. Wong Islam menang 100%. Tapi tenggene perang Uhud tiang Islam niki kalah, wong kafir menang, tapi menangi niki menang tipis, Pak. Menang tipis. Dan bahkan sebagian tokoh gembong-gembong orang kafir mengatakan yang kalah adalah kita orang kafir. Sebab apa? Kita membawa pasukan tentara 3.000, Muhammad hanya membawa pasukan 700, sedangkan kita banyak yang terbunuh. Saged diterambi maksud kula nggih. Delok jumlahe tentara, Pak.
niku disimpulkan sing kalah wong kafir. Meskipun orang Islam juga banyak yang meninggal dunia. Insya Allah Arbung ajeng kita lanjutaken bagaimana serunya perang Uhud yang dilanjut dengan perang Khandaq taruhane nyawa. Kirang langkunge nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. Mohon maaf